Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 245. Chapter 245 Target Emas Gelap. Sebelum Si Feng mulai menempa Arclight Shield, dia memutuskan untuk terlebih dahulu menempa beberapa basic mana armor kits untuk dijadikan sebagai pemanasan. Setelah domain Dewa berevolusi, proses penempaan menjadi lebih rumit, sangat meningkatkan kesulitan dalam menghasilkan item. Tidak seperti Advanced Whetstones dan basic mana armor kits, yang masih sangat mudah dibuat, item seperti senjata dan equipment memiliki prosedur penempaan yang jauh lebih kompleks. Seharusnya sudah waktunya aku mencoba perisainya. Setelah Si Feng menghasilkan puluhan basic mana armor kits, dia akhirnya mengambil silver ore dan gold ore yang dibutuhkan untuk menempa Arclight Shield. Dia juga telah menerima kristal ajaib dari salju lembut sebelumnya. Gentle Snow ingin mendapatkan Arclight Shield sesegera mungkin, jadi Si Feng meminta dia untuk mengirimkan magic crystal sebelumnya. Si Feng telah menerima total 200 kristal ajaib dari salju lembut. Jumlah tersebut cukup untuk 20 upaya untuk menghasilkan perisai Arclight. Si Feng hanya memiliki tingkat keberhasilan 20% untuk menempa perisai Arclight. Itu adalah tingkat keberhasilan terendah yang pernah dia miliki sejak dia mulai menempa peralatan. Namun, jika ada penempa lain di sepatunya sekarang, mereka mungkin tidak dapat menghasilkan satu pun Arclight Shield dari beberapa ratus set bahan. Guild yang sombong itu berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menghasilkan Arclight Shield setelah mendapatkan desain tempah. Namun, jika Si Feng tidak memenangkan tawaran untuk desain tempah, pada saat guild tersebut berhasil menghasilkan satu Arclight Shield, tim Dungeons 50 orang sudah lama ditaklukkan. Untuk mendapatkan pengalaman, ketika Si Feng memulai upaya pertamanya untuk menempa Arclight Shield, dia melalui prosesnya perlahan dan mantap, melakukan setiap langkah dengan kemampuan terbaiknya. Sebelum dia menyadarinya, Si Feng telah menghabiskan lebih dari 20 menit untuk memproduksi Arclight Shield pertama. Dibandingkan dengan perisai biasa, perisai Arclight memiliki desain berbentuk bulan sabit. Seluruh perisai diwarnai dengan perak, dan banyak pola rahasia diukir di tubuh perisai. Meskipun perisai itu tampak kuat dan kuat pada pandangan pertama, masih belum diketahui apakah itu produk yang gagal atau berhasil. Si Feng kemudian memilih untuk menghasilkan data perisai. Setelah 10 detik menunggu, proses identifikasi perisai selesai. Seperti yang diharapkan, ini gagal. Si Feng menghela nafas saat dia melihat data perisai. Meskipun itu benar-benar perisai Arclight, kualitasnya lebih rendah dari aslinya, itu hanya peringkat rahasia perak. Perisai cahaya busur perisai, peringkat rahasia perak. Tingkat 15. Kebutuhan peralatan, kekuatan 90. Pertahanan 330. Tingkat blok, 31%. Kekuatan 10, daya tahan 20. Penghindaran 3. Skill pasif tambahan 1. Sound of Life, setiap serangan yang diterima akan memberi pengguna setumpuk Power of Life, meningkatkan health power maksimum sebesar 2% dan menerima penyembuhan sebesar 1% selama 1 menit. Maksimal 10 tumpukan. Skill pasif tambahan 2. Refraksi, dipicu setiap 50 detik, menjadi kebal terhadap satu serangan. Namun, dari sudut pandang umum, ini bukanlah hasil yang buruk, semuanya sama. Setidaknya, itu masih merupakan perisai dengan peringkat rahasia perak. Aku harus bisa menjualnya dengan harga bagus bahkan saat itu. Si Feng relatif puas dengan produk yang gagal ini. Bagaimanapun, perisai dengan peringkat rahasia perak tetap menjadi barang langka di tahap permainan ini. Menurut pengetahuan Si Feng, mayoritas Om Sinti dari guild kelas 2 dan kelas 3 masih menggunakan perisai peringkat misterius besi. Jika dia menjual kegagalan ini, dia masih bisa mendapatkan sekitar 6 hingga 7 koin emas darinya. Meskipun dia gagal kali ini, itu bukanlah kegagalan total. Setidaknya, itu tidak berubah menjadi barang bekas. Kegagalan parsial ini menunjukkan bahwa dia pasti telah membuat kesalahan di suatu tempat selama proses penempaan. Seharusnya tidak ada masalah dengan penempaan tubuh utama itu sendiri. Aku pasti kacau ketika aku mengukir rune di perisai. Mencegahnya mencapai peringkat Fine Gold, Si Feng menyimpulkan setelah dengan hati-hati meninjau tindakannya. Menurut pengalaman sebelumnya, jika masalah benar-benar terjadi selama pembentukan perisai, maka Arclight Shield tidak akan jatuh begitu saja satu peringkat. Bahkan tidak biasa jika perisai berakhir dengan peringkat perunggu atau lebih rendah.
Setelah itu, si Feng tidak terburu-buru untuk memulai percobaan keduanya. Sebagai gantinya, dia dengan hati-hati mempelajari rune yang dia ukir di Arclight Shield. Prasasti rune sebagian besar dilakukan dengan menggunakan kristal ajaib. Namun, proses menyelesaikan rune ini tidak mudah, karena si Feng tidak benar-benar memahami artinya. Dia hanya bisa membuat tiruan buta dari gambar-gambar itu. Meskipun dia tidak mengerti arti di balik rune, jika dia berlatih menggambarnya berulang kali, itu masih akan menghasilkan beberapa efek positif. Oleh karena itu, si Feng mulai berlatih menggambar rune. Sekali, 2 kali, 10 kali. Setiap gambar membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 menit untuk diselesaikan. Namun, karena jumlah latihannya meningkat, dia semakin mahir menggambar rune. Rune yang dia gambar sekarang juga mulai menyerupai aslinya. Cara berlatih yang bebas biaya ini jauh lebih ekonomis daripada belajar melalui produksi aktual. Si Feng secara alami tidak keberatan berlatih lebih banyak. Ini sudah cukup. Si Feng melihat rune terbaru yang dia gambar, merasa sangat puas dengannya. Peniruannya ini praktis sama dengan rune yang ditunjukkan pada desain tempah. Oleh karena itu, si Feng memulai upaya keduanya untuk memproduksi perisai cahaya busur. Kali ini, seluruh proses penempaan perisai mengalir dengan sangat lancar. Si Feng hanya menghabiskan sekitar 10 menit untuk menyelesaikan Arclight Shield kedua. Namun, usahanya kali ini berakhir dengan kegagalan total. Tingkat keberhasilan 20% si Feng tidak berdiri di sisinya kali ini. Setelah itu, si Feng secara berturut-turut menghasilkan 10 Arclight Shield. Selain itu, dengan setiap perisai berturut-turut yang dia buat, waktu yang dia habiskan untuk memproduksinya juga berkurang. Tangannya juga bergerak dengan lebih mahir. Dari 10 Arclight Shield yang dia buat, hanya 2 yang hampir tidak mencapai standar kelulusan, 2 berakhir sebagai produk cacat, sedangkan yang tersisa gagal total. Adapun 2 perisai yang rusak, 1 adalah peringkat misterius besi, sedangkan yang lainnya adalah peringkat rahasia perak. Secara umum hasilnya cukup bagus. Namun, si Feng masih belum puas dengan kualitas Arclight Shield. Sekarang setelah saya mahir membuat Arclight Shield, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitasnya. Jika aku bisa membiarkan Kola menggunakan perisai cahaya busur peringkat emas gelap, peluang kita untuk membersihkan kastil iblis akan menjadi jauh lebih tinggi. Si Feng memutuskan untuk mengambil emas rahasia, hadiah yang dia peroleh untuk promosinya menjadi magang penempaan tingkat lanjut. Tidak hanya Runic Gold dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya sebesar 10%, ada juga peluang kecil untuk meningkatkan peringkat item sebanyak 1, hingga maksimum peringkat Dark Gold. Sayangnya, si Feng hanya memiliki 5 dari hal-hal ini, artinya dia hanya memiliki 5 peluang untuk menghasilkan perisai Arclight peringkat Dark Gold. The Runic Gold adalah sepotong biji yang mengeluarkan cahaya metalik dan mengandung energi rahasia di dalamnya. Setelah memurnikan emas rahasia, si Feng menuangkan emas rahasia yang meleleh ke dalam paduan perak emas. Segera, perubahan terjadi pada paduannya. Paduan merah terang awalnya berubah warna menjadi merah tua. Selain itu juga mulai dengan rakus menyerap energi api iblis biru es. Saat jumlah energi yang diserapnya meningkat, paduan itu mulai memancarkan banyak rune emas, perlahan membentuk arai rune. Mengetahui bahwa fusi telah selesai, si Feng segera mengambil paduan panas yang menyengat dari tungku, meletakkannya di landasan, dan mulai memaluinya. Perlahan, potongan paduan mulai mengambil bentuk Arclight Shield, dan di permukaan perisai, bahkan ada lapisan rune emas yang terjadi secara alami. Perisai itu tampak sangat suci. Setelah memalu selama beberapa menit, si Feng akhirnya membentuk Arclight Shield. Segera, dia mengambil cairan hitam dan mulai menggambar tanda di perisai. Cairan hitam adalah produk cair dari kristal ajaib. Si Feng memusatkan perhatian penuhnya pada setiap pukulan, takut membuat kesalahan sekecil apapun. Ketika dia menyelesaikan pukulan terakhir, rune emas yang terjadi secara alami di perisai benar-benar menyatu bersama dengan rune yang telah digambar si Feng. Bersama-sama, mereka membentuk rune emas baru yang tidak memiliki kemiripan dengan rune hitam yang ditemukan di Arclight Shield yang dibuat si Feng sebelumnya. Semoga sukses. Si Feng dengan takut-takut memilih untuk mengidentifikasi perisai. Meskipun Arclight Shield terlihat sangat sempurna dari segi penampilan, apakah itu sukses atau gagal masih tergantung pada data akhir. 1 detik, 2 detik. Kali ini, bahkan setelah 20 detik berlalu, sistem masih tidak dapat menentukan data pasti dari perisai tersebut. Situasi ini menyebabkan si Feng menjadi sedikit gugup. Waktu identifikasi yang lebih lama menunjukkan bahwa bahkan sistem itu sendiri ragu-ragu.
Pada akhirnya, sukses atau gagal, si Feng telah melakukan seluruh prosedur penempaan dengan sempurna. Namun, pada akhirnya, tingkat keberhasilannya hanya 30%. Seringkali, ketika proses identifikasi memakan waktu lebih lama dari biasanya, kemungkinan besar hasilnya adalah kegagalan. Akhirnya, setelah 30 detik berlalu, sistem mengembalikan hasil identifikasi. Sistem Arclight Guard berhasil dipalsukan. Kemahiran tempa meningkat 2 poin. Memperoleh 80.000 EXP. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 246. Chapter 246 bukan lemah maupun kuat. Sukses pada percobaan pertama. Sepertinya keberuntunganku sangat bagus. Si Feng mengungkapkan senyum tipis ketika dia mendengar suara pemberitahuan sistem. Seiring dengan promosi Arclight Shield ke peringkat Dark Gold, perubahan terjadi pada namanya juga. Si Feng kemudian mulai memeriksa perisai berwarna perak berbentuk bulan sabit yang ditempatkan pada kain tenun besi. Dia sangat penasaran untuk mencari tahu atribut seperti apa yang dimiliki oleh Arclight Guard. Arclight Guard perisai, peringkat Dark Gold. Tingkat 15. Kebutuhan peralatan, kekuatan 110. Pertahanan 550. Tingkat blok, 39%. Kekuatan 21, daya tahan 30. Evasion 10. Skill pasif tambahan 1. Sound of Life, setiap serangan yang diterima akan memberi pengguna setumpuk Power of Life, meningkatkan health power maksimum sebesar 3% dan menerima penyembuhan sebesar 2% selama 1 menit. Maksimal 10 tumpukan. Skill pasif tambahan 2. Refraksi, dipicu setiap 25 detik sekali. Menjadi kebal terhadap satu serangan. Keterampilan tambahan. Arc waktu, saat diaktifkan, memungkinkan pengguna untuk menyimpan status saat ini, dan kembali ke status tersimpan 9 detik kemudian. Cooldown, 10 menit. Bukankah skill time arc ini dikalahkan? Tidak heran tidak banyak peningkatan pada atribut lainnya. Hanya skill ini saja yang membuat Arclight Guard layak menjadi perisai peringkat Dark Gold, seru si Feng. Menyimpan status saat ini, artinya, setelah 9 detik, bahkan jika pengguna Arclight Guard meninggal, mereka masih akan pulih ke status tersimpan mereka. Cooldown dari skill yang digunakan setelah time arc dipanggil akan pulih juga. Dibandingkan dengan keterampilan yang memberikan tak terkalahkan, arc waktu adalah keterampilan yang jauh lebih luar biasa. Satu-satunya kelemahan dari skill ini adalah cooldown-nya yang lama. Namun, ketika mempertimbangkan efek yang menantang surga dari skill ini, cooldown 10 menit sangatlah singkat. Jika cooldown dari skill ini lebih pendek, maka Arclight Guard tidak lagi hanya menjadi perisai peringkat Dark Gold, tetapi perisai peringkat Epic sebagai gantinya. Meskipun si Feng sudah membuat satu Arclight Guard, dia masih belum puas, dia ingin membuat lebih banyak lagi Arclight Guard. Memutuskan demikian, dia menggunakan sisa 4 keping emas rahasia saat menempa perisai Arclight. Namun, hasilnya sangat buruk. Dari 4 usahanya, 2 gagal total, mereka bahkan tidak mencapai peringkat perunggu. Adapun 2 Arclight Shield tersisa, 1 mencapai peringkat Secret Silver, sementara yang lain mencapai peringkat Fine Gold. Namun, tingkat keberhasilan seperti itu sudah sangat bagus. Dia telah menggunakan total 5 emas rahasia untuk menempa perisai Arclight. Di antara mereka, seseorang telah mencapai peringkat Dark Gold, 1 telah mencapai peringkat Fine Gold, dan 1 telah mencapai peringkat Secret Silver. Dari 3 perisai, si Feng secara alami akan menyelamatkan Arclight Guard peringkat Dark Gold untuk digunakan Kola. Dengan Arclight Guard, mereka tidak akan memiliki masalah untuk menyerang tim Dungeon level 15, 20 orang, Demon Castle. Tepat ketika si Feng berpikir untuk melanjutkan penempaan Arclight Shield, seseorang mengetuk pintu ruang tempa. Masuk. Ketika pintu ke ruang tempat terbuka, seorang wanita cantik berambut emas masuk. Orang ini tidak lain adalah asisten si Feng, Ana. Yang mulia, seorang petualang bernama Aquaros ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang dia ada janji denganmu, dan dia saat ini sedang menunggu di ruang pertemuan di lantai 3, kata Ana dengan hormat. Baiklah, aku akan ke sana sebentar lagi, si Feng menganggukkan kepalanya. Si Feng juga menduga bahwa Aquaros akan tiba sekarang juga. Bagaimanapun, teleportasi terjadi secara instan. Aquaros hanya perlu mengumpulkan bawahannya, menjelaskan situasinya kepada mereka, dan membuat beberapa rencana masa depan. Tanda hubung. Di dalam ruang pertemuan di lantai 3, Aquaros dan lebih dari 100 bawahannya duduk di sekitar ruangan, melakukan diskusi kecil tentang hal-hal yang berkaitan dengan si Feng.
Semua pemain ini memiliki level yang relatif tinggi. Yang terendah dari semuanya adalah level 13, sedangkan yang lainnya adalah level 14. Bahkan jika ditempatkan di dalam persekutuan kelas 1, semua pemain ini akan dianggap sebagai anggota elit. Semua pemain ini adalah asisten paling terpercaya Aquaros. Sebelum mereka tiba di sini, mereka tidak berani membayangkan bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang bersedia menghabiskan 300 koin emas untuk membawa mereka ke tempat ini. Jika organisasi milik orang ini tidak terlalu kaya, maka orang ini gila. Namun, setelah mereka menemukan bahwa si Feng sebenarnya memiliki hubungan dengan rombongan perdagangan besar, pikiran mereka segera berubah. Tidak hanya si Feng berhasil mencapai sesuatu yang tidak dicapai oleh persekutuan lain, ketenarannya di seluruh kerajaan bintang bulan sudah bisa digambarkan sebagai matahari di tengah hari. Itu terutama berlaku untuk basic mana armor kit yang baru-baru ini populer. Ini adalah item yang hanya bisa diimpikan oleh banyak guild. Jika mereka bisa menjadi bagian dari kekuatan yang dimiliki si Feng, maka tidak bisakah setiap dari mereka mendapatkan kit armor dasar mana mereka sendiri? Ini jelas merupakan perlakuan yang tidak bisa diberikan oleh persekutuan kelas 1 lainnya. Kakak Aqua, siapa Black Flame itu? Apakah dia di manajemen atas dari Super Guild? Seorang pendekar wanita bertanya dengan rasa ingin tahu. Aquaros menggelengkan kepalanya, senyum pahit di wajahnya saat dia menjawab, aku juga tidak tahu. Dia selalu sangat misterius. Namun, saya yakin kami akan dapat mengetahui identitas aslinya hari ini. Sebenarnya, Aquaros juga tertarik untuk mencari tahu kebenarannya. Namun, sekarang mereka akan bergabung dengan kekuatan Black Flame milik Black Flame tidak perlu menyembunyikan kebenaran dari mereka. Mereka akhirnya bisa melihat raksasa yang tersembunyi di belakang si Feng. Maaf membuat kalian semua menunggu. Saat si Feng masuk ke ruang rapat, semua orang di dalam segera terdiam. Semua orang yang hadir berdiri saat mereka memandang si Feng, penghormatan yang dalam di mata mereka. Mereka seperti orang yang diwawancarai yang berdiri untuk menyambut pewawancara mereka, beberapa gugup, sementara beberapa lagi bersemangat. Setelah meninggalkan Twilight Echo, mereka seperti burung kecil yang kehilangan tempat tinggal. Meskipun mereka ingin terbang lebih tinggi ke langit, mereka tidak memiliki rumah tempat mereka dapat kembali. Perasaan tidak berdaya dan kecewa terus-menerus memenuhi pikiran mereka ketika mereka bertanya-tanya masa depan seperti apa yang menanti mereka. Namun, situasinya berbeda sekarang. Mereka akan bergabung dengan keluarga yang lebih besar sekarang. Pada saat ini, mantan anggota Twilight Echo ini bersukacita atas fakta bahwa mereka telah memilih untuk meninggalkan Twilight Echo bersama dengan Aquaros, memuji diri mereka sendiri karena telah membuat keputusan yang bijak. Bagaimanapun, masa depan yang cerah telah membuka pintunya bagi mereka. Akulah yang harus minta maaf karena membuat Master Black Flame menunggu kita begitu lama, Aquaros meminta maaf. Karena kita akan menjadi teman di masa depan, berhentilah menyebut saya sebagai guru ini atau guru itu. Panggil saja aku Black Flame. Si Feng bisa merasakan kehati-hatian di balik tindakan Aquaros dan semua orang. Namun, ini sudah bisa diduga. Aku hanya meminta kalian semua untuk datang ke sini agar aku bisa mengundang semua orang ke persekutuan dulu. Nanti, Nona Aqua bisa dengan bebas memutuskan bagaimana kalian semua ingin mengembangkan diri. Saya tidak akan menetapkan batasan apapun untuk Anda. Benar, ini salinan dari buku panduan kota Sungai Putih. Setelah Anda selesai membacanya, Anda harus bisa membiasakan diri dengan White River City, Nona Aqua. Petik 2. Mengatakan demikian, si Feng mengirim salinan buku panduan kota Sungai Putih versi mewah ke Aquaros. Secara bersamaan, dia telah mengirim semua orang untuk memberikan undangan persekutuan. Zero Wing. Apa persekutuan ini? Kenapa hanya Guild Bintang 1? Bukankah itu seharusnya semacam kekuatan tersembunyi? Petik 2. Semua orang menjadi linglung untuk waktu yang lama setelah mereka menerima undangan persekutuan si Feng. Mengabaikan fakta bahwa mereka belum pernah mendengar tentang persekutuan seperti itu, hanya memiliki status persekutuan bintang 1 menunjukkan betapa lemahnya sayap 0. Alasannya adalah, bahkan guild kelas 3 pada tahap permainan ini adalah guild bintang 3, belum lagi guild kelas 1. Setelah melihat jumlah anggota persekutuan, semua orang semakin tercengang. Sebelum mereka bergabung, guild ini hanya memiliki 9 anggota. Guild macam apa ini? Zero Wing adalah persekutuan terlemah yang pernah mereka lihat sejauh ini, tidak ada duanya. Bahkan Aquaros sendiri kaget dengan wahyu ini. Situasi saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan.
Dia mengira si Feng akan membawanya untuk bertemu dengan banyak karakter hebat dari persekutuan ini, memungkinkannya untuk memahami latar belakang persekutuan yang menakutkan. Namun, kebenaran yang diungkap si Feng jauh melebihi harapannya. Alasannya, pengaruh persekutuan ini benar-benar dapat ditentukan dalam sekejap. Kalian semua pasti sangat kecewa mengetahui bahwa guildku sebenarnya sangat lemah, kan? Si Feng melihat ekspresi kecewa semua orang. Tiba-tiba, dia berkata dengan suara dingin, biarkan saya memberikannya langsung kepada Anda. Ini Zero Wing. Itu tidak lemah, tidak juga kuat. Ini hanyalah sebuah rumah tempat Anda dapat tinggal. Adapun bagaimana orang lain akan melihat kami, itu akan tergantung pada penampilan Anda sendiri.